Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Setiawan, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekannya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3, kelas 1A Agroteknologi, yang beranggotakan saya sendiri, Firial Kumera Gunawan, NPM 121, selaku moderator. Ada Saudari Desi Yuliani, NPM 004, Saudari Cekwita Adelia, dengan NPM 044, dan Saudara Rijal Hadid Malikul Soleh, NPM 135. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi kami tentang pembudidayaan tanaman padi sebagai tanaman utama masyarakat Indonesia. Artikel disusun oleh Saudari Cekwita Adelia. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang latar belakangnya, pendahuluannya, latar belakangnya, yaitu Indonesia termasuk ke dalam negeri agraris yang kaya dengan pertaniannya. Salah satu tanaman utamanya adalah padi. Tanaman padi atau Oryza sativa merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam golongan rumput-rumputan. Padi mempunyai umur yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi oleh sekitar 90% penduduk Indonesia sebagai makanan pokok. Kutipan itu diambil dari Anwar 2003. Ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras sebagai kebutuhan pangan pokok masih cukup tinggi. Pada saat ini, produksi beras Indonesia semakin menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari impor beras oleh negara lain ke Indonesia. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM untuk bercocok tanam padi merupakan salah satu penyebabnya. Kurangnya pemahaman kepada masyarakat untuk terus dan mudah menghasilkan. Memikirkan keadaan tanaman pangan ke depan membuat terus berpikir dan menemukan sebuah gagasan. Adapun gagasan tersebut yaitu masyarakat. Nah, masyarakat di mana perlunya peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam hal tersebut karena kebanyakan masyarakat hanya tahu mengkonsumsi olahan padi tersebut tanpa mengetahui asal mulanya. Karena itu, di dalam karya ilmiah ini akan memaparkan peran-peran yang dapat dilakukan setiap orang untuk dapat bersama membudidayakan tanaman padi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cekwita. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. 1.2 Batasan masalah. Dalam karya ilmiah ini, yang menjadi fokus penelitian yaitu karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk membudidayakan tanaman padi, dikarenakan kecilnya nilai ekonomis dalam pembudidayaan tanaman padi, serta peran-peran yang dapat dilakukan setiap masyarakat untuk membudidayakan tanaman padi. 1.3 Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, dibahas 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengapa orang-orang kurang memperhatikan keberadaan tanaman padi? 2, bagaimana keadaan tanaman pangan atau tanaman padi di Indonesia saat ini? 3, bagaimana cara membudidayakan tanaman padi? 1.4 Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dibahas 3 tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui tata cara pembudidayaan tanaman padi secara ringkas. 2. Mengetahui kondisi tanaman padi sebagai tanaman pangan pada saat ini. 3. Mengetahui peran-peran setiap orang dalam membudidayakan dan mempertahankan keberadaan tanaman padi. 1.5 Metode penyusunan. Dalam penyusunan karya ilmiah ini berasal dari berbagai literatur dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Referensi yang digunakan diantaranya berasal dari buku, artikel ilmiah, dan beberapa jurnal penelitian yang bersumber dari internet. Kajian pustaka. 2.1 Pengertian tanaman pangan yang diambil dari internet pada tanggal 28 November 2020. Pengertian tanaman pangan yaitu semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan bisa juga disebutkan sebagai harga Honda Forza, tanaman paling utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk berikan konsumsi daya untuk badan.
Umumnya, tanaman pangan yaitu tanaman yang tumbuh jangka waktu semusim. Idealnya tanaman pangan memang dapat ditanam pada daerah yang membutuhkan agar ketersediaannya bagi masyarakat dapat terpenuhi. Tanaman pangan merupakan sektor penting dalam bidang pertanian karena kelompok tanaman ini yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia. Batasan untuk tanaman pangan adalah kelompok sumber tanaman karbohidrat dan protein. Namun secara sempit, tanaman pangan biasanya dibatasi pada kelompok tanaman semusim. Batasan ini di masa mendatang harus diperbaiki karena menyebabkan sumber karbohidrat menjadi terbatas. Tanaman pangan sebaiknya memasukkan jenis tanaman lain yang dapat menjadi sumber karbohidrat tanpa dibatasi pada kelompok tanaman semusim. Dengan perbaikan batasan tanaman ini, tanaman lain seperti kimpul, sukun, garut, dan ganyong dapat masuk ke dalam kelompok tanaman pangan. 2.2 Pengertian tanaman padi yang diambil dari internet pada tanggal 28 November 2020. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia, yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya, di antaranya jagung, umbi-umbian, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya. Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asupan karbohidrat yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber karbohidrat utama yang mudah diubah menjadi energi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Penanaman padi sendiri sudah dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi di Zhejiang, Tiongkok. Hampir setengah dari penduduk dunia, terutama dari negara berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Hal tersebut menjadikan tanaman padi mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, maupun politik bagi bangsa Indonesia karena dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Padi sebagai makanan pokok dapat memenuhi 56-80% kebutuhan kalori penduduk di Indonesia. Syarat tumbuh tanaman padi diambil dari internet pada tanggal 28 November 2020. Tanaman padi dapat hidup di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan rata-rata 200 mm per bulan dengan distribusi selama 4 bulan. Curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1.500 sampai 2.000 mm. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi yaitu 28 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi sekitar 0 sampai 1.500 mdpl. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang berketebalan lapisan atasnya antara 18 sampai 22 cm dengan pH antara 4 sampai 7. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Cekwita atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desi Yuliani. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, selanjutnya memasuki bab analisis tentang pembudidayaan tanaman padi sebagai tanaman utama masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberadaan tanaman pangan di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di berbagai bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan, tanaman, hortikultura dan tanaman hias, dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga diperdagangkan. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur. Yang pertama, tanaman semusim, yaitu tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan, seperti jagung dan kedelai, atau antara 6 sampai 8 bulan, seperti singkong. Yang kedua, tanaman tahunan, merupakan tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu.
Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Rendahnya laju peningkatan produksi pangan dan menurunnya produksi di Indonesia disebabkan oleh produktivitas pangan yang masih rendah dan terus menurun, serta peningkatan luas area penanaman panen yang terus menurun khususnya di lahan pertanian pangan produktif di Pulau Jawa. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya khusus dalam pembangunan pertanian pangan khususnya dalam rangka program pertahanan pangan nasional. Yang kedua, pembudidayaan tanaman padi. Dalam proses pertumbuhan tanaman hingga berbuah harus dipelihara dengan baik, terutama harus diusahakannya agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit yang seringkali menurunkan produksi. Nah, berikut ini proses bercocok tanam padi. Pertama, siapkan media tanam. Media tanam untuk menanam padi harus disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Jika sudah bebas dari tanaman liar, basahi tanah dengan air, lalu lakukan pembajakan. Pembajakan dilakukan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur serta cocok untuk penanaman. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air setinggi 10 cm agar air yang menggenang selama 2 minggu menyebabkan media tanam menjadi bergembur dan racun pun dapat hilang karena ternetralisir. Kedua, pemilihan bibit. Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu. Untuk menentukan kualitasnya, pengujian dilakukan dengan merendam butir benih padi dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Jika terdapat banyak butir benih yang mengeluarkan kecambah, maka benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Misalnya akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar, maka wadah persemaiannya sekitar 500 meter persegi. Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan. Persemaian dengan dosis masing-masing 10 gram per 1 meter persegi. Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang tak berkecambah dengan merata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Desi atas penjelasannya. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Rijal Hadi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, baik. Nomor 4, penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak tanaman. Penanaman dilakukan pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan. Khusus untuk tanaman padi, dalam satu lubang dapat ditanam 2 bibit sekaligus. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar berbentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Kedalaman bibit ditanam pun ditentukan berkisar pada rentang 1 cm hingga 15 cm. Masa penanaman padi lebih baik dilakukan 2 kali dalam setahun berdasarkan masa penanamannya yang ideal. 5. Perawatan lahan. Perawatan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Penyiangan harus dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu, bisa dilakukan 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali. Pengairan diberikan sesuai kebutuhan. Seperti pada tanaman lainnya, pastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan air. Selanjutnya untuk pemupukan dilakukan pertama kali setelah tanaman padi berusia 1 minggu. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk urea dengan dosis 100 kg per hektar dan pupuk TPS dengan dosis 50 kg per hektar. Pemupukan selanjutnya dilakukan setelah 25 hari hingga 30 hari setelah penanaman. Diberikan kembali pupuk urea dengan dosis 50 kg per hektar dan pupuk Poriska dengan dosis 100 kg per hektar. Nomor 6, pemanenan. Panen dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk.
Gunakan sabit gerigi untuk memanen dan letakkan hasil panen pada tikar dengan merontokkan beras dari dalam bulir-bulir padi yang ada. Poin 4 adalah penutup serta kesimpulan. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Hasil budidaya tanaman pangan juga diperdagangkan sehingga dapat menjadi mata pencaharian. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan, seperti jagung dan kedelai, atau antara 6 sampai 8 bulan seperti singkong. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi di Indonesia, yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya, di antaranya jagung, umbi-umbian, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya. Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ataupun asupan karbohidrat yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber karbohidrat utama yang mudah diubah menjadi energi. Teknik bercocok tanam yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Dalam proses pertumbuhan tanaman hingga berbuah ini harus dipelihara dengan baik. Terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit yang seringkali menurunkan produksi. Berikut proses bercocok tanam padi. 1. Persiapan media tanam. 2. Pemilihan bibit. 3. Persemaian. 4. Penanaman. 5. Perawatan lahan. Dan 6. Pemanenan. 4.2. Pada zaman sekarang ini, saran yang paling tepat adalah 1. Pembudidayaan tanaman padi harus terus ditingkatkan guna terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. 2. Pemerintah maupun dinas pertanian perlu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk membudidayakan tanaman padi. 3. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan para petani, baik melalui pengendalian harga bahan pangan maupun memberikan bantuan alat dan bahan pertanian. Sekian dari saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih kepada Saudari Jalhadid atas penjelasannya. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.